Bayangkan, di sebuah negara yang letaknya ribuan kilometer dari Indonesia, suara dentuman tank dan pesawat tempur mengguncang pegunungan setiap hari. Ribuan warga sipil kehilangan rumah, sementara dunia menyaksikan salah satu perang terbesar di era Perang Dingin. Namun yang mengejutkan, di tengah perang itu justru muncul orang-orang dari Indonesia yang rela meninggalkan keluarga, pekerjaan, bahkan masa depan mereka untuk pergi ke Afghanistan. Mengapa mereka melakukan itu? Apa yang sebenarnya mereka cari di sana? Dan benarkah perjalanan mereka ke Afghanistan kemudian mengubah sejarah Indonesia selama puluhan tahun berikutnya? Inilah kisah yang jarang dibahas secara utuh. Sebuah perjalanan sejarah yang dimulai dari invasi Uni Soviet ke Afghanistan pada tahun 1979 hingga dampaknya terhadap kemunculan jaringan ekstrim di Asia Tenggara. Sebelum dunia mengenal Afghanistan sebagai negara yang terus dilanda perang, negara ini sebenarnya memiliki sejarah panjang sebagai persimpangan berbagai peradaban. Letaknya yang strategis membuat Afghanistan sejak dahulu menjadi jalur perdagangan antara Asia Tengah, Timur Tengah, India hingga Tiongkok. Masyarakatnya hidup dalam berbagai suku besar seperti Pashtun, Tajik, Hazara, dan Uzbek. Walaupun sering terjadi persaingan antar suku, kehidupan masyarakat relatif berjalan normal. Pada awal tahun 1970-an, Afghanistan masih berbentuk kerajaan di bawah Raja Zahir Shah. Namun pada tahun 1973, terjadi kudeta yang dipimpin Muhammad Daud Khan. Monarki dihapus, Afghanistan berubah menjadi republik. Meski begitu, kondisi politik justru semakin tidak stabil. Berbagai kelompok ideologi mulai berebut pengaruh. Salah satunya adalah Partai Demokratik Rakyat Afghanistan atau PDPA yang berhaluan komunis dan memiliki hubungan dekat dengan Uni Soviet. Pada April 1978, terjadi revolusi Saur. PDPA berhasil mengambil alih pemerintahan. Pemerintah baru langsung menerapkan berbagai reformasi secara cepat. Mulai dari pembagian tanah, perubahan sistem pendidikan, hingga pembatasan peran ulama. Namun kebijakan tersebut justru memicu penolakan luas. Banyak masyarakat pedesaan menganggap pemerintah telah bertentangan dengan nilai-nilai agama dan tradisi lokal. Pemberontakan mulai bermunculan di berbagai wilayah. Pemerintah semakin kehilangan kendali. Situasi inilah yang akhirnya membuka jalan menuju salah satu perang paling berdarah di abad ke-20. Tanggal 24 Desember 1979 menjadi titik balik sejarah Afghanistan. Uni Soviet mengirim puluhan ribu tentara untuk memasuki Afghanistan. Secara resmi mereka mengatakan ingin membantu pemerintah Afghanistan menghadapi pemberontakan. Namun bagi banyak negara barat, tindakan tersebut dianggap sebagai invasi militer. Dalam waktu singkat, tank-tank Soviet memenuhi kota-kota besar. Pesawat tempur terus melakukan pengeboman. Perang pun dimulai. Konflik ini segera berubah menjadi bagian dari persaingan global antara Uni Soviet dan Amerika Serikat dalam era Perang Dingin. Amerika khawatir pengaruh Soviet akan semakin meluas. Karena itu, mereka mulai mencari cara untuk membantu kelompok-kelompok yang melawan Soviet. Kelompok-kelompok perlawanan Afghanistan kemudian dikenal sebagai Mujahidin. Istilah ini merujuk pada para pejuang yang melawan penduduk Soviet. Mereka berasal dari berbagai suku dan organisasi yang berbeda. Tidak semua memiliki tujuan politik yang sama, namun mereka memiliki musuh yang sama, Uni Soviet. Amerika Serikat melalui CIA menjalankan operasi rahasia besar-besaran yang kemudian dikenal sebagai Operation Cyclone. Dana dan perlengkapan militer mengalir melalui Pakistan. Arab Saudi juga memberikan bantuan dana dalam jumlah besar. Pakistan menjadi pusat pelatihan para relawan dan distribusi logistik. Dukungan internasional tersebut membuat Afghanistan berubah menjadi pusat perhatian dunia Islam. Di berbagai negara mulai muncul kampanye solidaritas untuk membantu rakyat Afghanistan. Bantuan kemanusiaan, penggalangan dana, hingga perekrutan relawan mulai dilakukan oleh berbagai organisasi. Lalu muncul pertanyaan besar, mengapa ada warga Indonesia yang ikut pergi? Jawabannya ternyata tidak sesederhana ingin berperang. Pada era 1980-an, informasi mengenai konflik Afghanistan banyak disebarkan melalui majalah Islam, ceramah, kaset dakwah, hingga jaringan organisasi internasional.
Perang Afghanistan dipandang oleh sebagian kalangan sebagai perjuangan membela umat Islam yang sedang mengalami pendudukan. Rasa solidaritas terhadap penderitaan masyarakat Afghanistan menjadi salah satu faktor utama. Selain itu, terdapat pula jaringan dakwah internasional yang mempermudah relawan dari berbagai negara untuk datang ke Pakistan sebelum memasuki Afghanistan. Sebagian datang untuk membantu kemanusiaan, sebagian lainnya mengikuti pelatihan militer. Perlu dipahami bahwa konteks saat itu sangat berbeda dengan kondisi dunia sekarang. Konflik Afghanistan juga mendapat simpati luas dari banyak negara karena sedang menghadapi invasi Uni Soviet. Di antara relawan asal Indonesia terdapat nama-nama yang kemudian dikenal dalam sejarah, meskipun jumlah mereka sebenarnya jauh lebih sedikit dibanding relawan dari negara lain. Selama berada di kawasan Afghanistan dan Pakistan, sebagian relawan mengikuti berbagai pelatihan. Mereka belajar bertahan hidup di daerah pegunungan, belajar navigasi, pertolongan pertama, disiplin organisasi. Sebagian mengikuti latihan penggunaan senjata dan taktik perang gerilya. Mereka juga bertemu relawan dari berbagai negara. Pertemuan lintas negara inilah yang kemudian membentuk jaringan internasional yang sebelumnya tidak pernah ada. Hubungan tersebut tetap berlanjut bahkan setelah perang selesai. Tidak semua orang yang pulang kemudian terlibat tindakan kekerasan. Sebagian kembali menjalani kehidupan biasa, namun sebagian kecil lainnya tetap mempertahankan jaringan yang telah terbentuk selama di Afghanistan. Pada tahun 1989, Uni Soviet resmi menarik pasukannya dari Afghanistan. Perang belum benar-benar berakhir, namun banyak relawan asing mulai kembali ke negara masing-masing. Di Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Malaysia, beberapa mantan relawan membawa pengalaman, hubungan internasional, dan cara pandang yang terbentuk selama konflik. Sebagian jaringan tersebut kemudian berkembang melalui hubungan personal, kegiatan dakwah, maupun organisasi tertentu. Dalam beberapa tahun berikutnya, bagian individu yang pernah memiliki pengalaman di Afghanistan diketahui terhubung dengan kelompok-kelompok ekstrim yang muncul di kawasan Asia Tenggara. Namun penting dicatat bahwa tidak semua orang yang pernah berada di Afghanistan mengikuti jalur tersebut. Generalisasi terhadap seluruh relawan tidak tepat dan tidak sesuai dengan fakta sejarah. Memasuki dekade 1990-an hingga awal 2000-an, Indonesia menghadapi berbagai aksi terorisme. Sejumlah pelaku diketahui memiliki keterkaitan dengan jaringan yang berkembang setelah konflik Afghanistan, baik melalui hubungan pribadi, pelatihan, maupun jaringan internasional. Pengalaman perang yang dibawa oleh sebagian kecil individu tersebut menjadi salah satu faktor yang kemudian memengaruhi perkembangan kelompok ekstrim di kawasan. Meski demikian, para peneliti menegaskan bahwa munculnya terorisme tidak hanya disebabkan oleh pengalaman di Afghanistan. Faktor politik, sosial, ekonomi, ideologi, dan dinamika lokal juga berperan besar. Karena itu sejarah ini perlu dipahami secara utuh dan tidak disederhanakan.